Oke guys, sebelum videonya lanjut, gue cuma pengen menginformasikan bahwa untuk para subscriber gue ya, meskipun sedikit, untuk para penonton setia gue, tolonglah untuk subscribe di channel gue satunya, karena di channel ini gue sudah kena pelanggaran 2 kali dan takutnya sekali lagi itu gua channelnya sudah terhapus. Jadi kalian bisa subscribe atau tunggu di channel satunya gitu ya. Oke, gue pengen menginformasi itu aja. Mungkin gue juga bakalan upload di channel itu gitu kalau misalkan channel ini benar-benar nanti kena pelanggaran lagi gitu. Oke, terima kasih dan lanjutkan. Sebelumnya bagi kalian nih yang mau join grup di Telegram, bisa ya langsung klik linknya, nanti gua taruh di deskripsi juga. Di sini di komunitas ini, di grup Telegram ini, kita bakalan bahas-bahas seputar Lucky-Sem, Reality Quest ataupun Boruto ataupun manhwa dan manga lain-lainnya gitu ya. Bisa kita bahas dan nanti kita bakalan jadikan video ya. Jadi kita bakalan bahas lah di grup ini serame-ramenya biar setiap update episode terbaru atau chapter terbaru kita bisa bahas bareng-bareng di komunitas ini. Oke, terima kasih dan lanjutkan videonya. Oke guys, balik lagi bersama gua Ihsan di channel Ihsan Fadil, dan kali ini gua bakalan bahas Reality Quest lagi, chapter terbaru yaitu 137 ya. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya ya. Let's go. Oke, chapter dibuka dengan pertemuan para staf sipir di penjara remaja. Di pertemuan itu, kepala sipir bertanya pada para staf, apakah ada hal yang tidak biasa dalam sebulan belakangan ini? Salah satu sipir menjawab bahwa menurutnya tidak ada hal aneh karena semua ini berkat keempat orang yang baru saja dibebaskan. Kepala sipir yang mendengar itu frustasi sambil memukul meja. Lalu sipir lainnya berkata pada sipir baru yang tadi itu bahwa sepertinya kau tidak tahu apapun karena kau orang baru. Apa kau pernah dengar kasus hari Jumat yang bising? Sejak keempat orang itu masuk, penjara ini jadi tak terkendali. Lalu sipir baru berkata pada sipir lainnya bahwa dia dengar kalau keempat orang itu dibebaskan sebagai teladan bagi para tahanan. Sipir lainnya menjelaskan bahwa itulah poinnya mengapa kepala sipir membebaskan lebih cepat keempat orang itu dengan gelar teladan bagi para tahanan, karena kepala sipir tidak bisa menangani para pria itu. Lalu panel berpindah di mana Doan yang sedang melihat bintang-bintang di balkon rumahnya. Di sini Doan teringat masa kecilnya ketika Doan sedang melihat bintang bersama ayahnya dan berkata bahwa apakah ibunya sedang mengawasi mereka. Ayahnya menjawab bahwa itu bukanlah suatu yang seharusnya Doan katakan pada seseorang yang telah tiada. Ayahnya melanjutkan dengan berkata bahwa ketika dirinya mati, dia akan menjaga Doan sebagai sebuah bintang. Flashback pun selesai dan kembali lagi ke Doan yang bertekad untuk menemukan kebenaran dari kematian ayahnya. Agar Doan bisa lebih dekat dengan kebenarannya itu, Doan mendapatkan kekuatan yang lebih kuat di Tower Challenge itu. Lalu keesokan paginya ketika Doan bangun tidur, Doan kaget karena yang ada di depannya adalah Jinso. Ketika Doan sedang ngos-ngosan, tiba-tiba ada Arin di depannya sambil bertanya apakah Doan bermimpi buruk. Tentu saja Doan bingung, kenapa Arin ada di rumahnya juga. Arin menjawab bahwa dia dengar kalau Doan sudah kembali. Setelah itu Jinso memeluk Doan sampai Doan terjepit Arin dan Jinso sekaligus yang membuat Doan pingsan. Ketika Doan sadar, Arin berkata pada Doan bahwa dia senang Doan kembali dengan selamat. Jinso juga berkata bahwa dia sudah lama menunggu Doan. Lalu Doan meminta maaf pada mereka karena menghilang tanpa kabar dan Doan juga berterima kasih pada mereka. Setelah itu Doan pingsan kembali karena Arin memasaki Doan dengan makanan gurita pedas yang direbus dengan min. Lalu panel berpindah di mana Doan yang telah kumpul dengan Sion dan Kang Sehon meminta maaf atas keterlambatannya karena memiliki situasi yang kacau. Lalu Doan bertanya pada Sion bagaimana kondisi kedai Sehi. Sion menjawab bahwa kedainya ditutup untuk sementara waktu dan Sehi tidak tahu keadaan kedainya itu karena HP Sehi tidak bisa dihubungi. Lalu Kang Sehon protes pada Doan dengan berkata bagaimana Doan bisa menerima Jung Sok Yong semaunya ketika Kang Sehon pergi. Dan lebih parahnya lagi, Jung Sok Yong itu mantan representatif Bong Chondong.
Sion menyuruh Kang Sehon untuk diam dan menjelaskan pada Doan bahwa situasi yang terjadi saat ini itu karena para mantan representatif yang baru saja bebas, terutama Shin Woo-ju. Dia pergi ke Borame baru-baru ini dan mencari seseorang, tetapi yang dicari Shin Woo-ju tidak ada lalu pergi. Lalu Doan berkata bahwa mereka harus bergerak terlebih dahulu sebelum Shin Woo-ju kembali dan mencari masalah dengan Borame. Keesokan harinya, di mana Doan yang sedang berbicara dengan seseorang dalam teleponnya berkata bahwa Doan sudah berada di Uncheongdong, tempat di mana Shin Woo-ju berada. Doan juga berkata bahwa dia akan menghubungi lagi ketika Doan sudah selesai. Dan Doan pun menutup teleponnya, lalu Doan berjalan untuk mencari Shin Woo-ju dan chapter pun ditutup dengan Doan yang bertabrakan dengan si rambut biru atau Joker. Oke guys, gimana nih chapter kali ini? Ya lumayan agak singkat. Enggak sih, sebenarnya enggak singkat, cuma guanya aja yang meringkasnya dengan singkat gitu ya. Oke, yang pengen gua bahas pertama adalah gue bingung nih di sini ketika si Doan sedang teringat masa kecilnya yang lagi ngelihat bintang itu kan bilang bahwa apakah ibunya mengawasinya dari sana gitu. Nah, terus si bapaknya bilang ini bahwa dia tidak pantas ngomong seperti itu kepada orang yang telah tiada. Gue bingung di sini. Bukannya di chapter di season 1 itu, di chapter awal-awal itu ibunya si Doan ini masih hidup ya. Gue nggak tahu di sini kesalahan author apa translate-nya nih yang salah nih. Gue nggak tahu ya, di sini bingung. Dan setahu gue itu di chapter awal-awal season 1 itu ibunya Doan tuh masih ada ya. Soalnya ada panel di mana si Doan sama ibunya tuh lagi teleponan. Ibunya itu lagi ada di luar negeri atau di mana gitu, gue lupa. Itu sih yang gue bingung yang pertama. Dan yang kedua itu yang pengen gue bahas adalah di chapter sebelumnya, kan di video sebelumnya gue menduga bahwa si Doan nih yang bakal dilawan pertama sama Doan, mantan representatifnya, yaitu si rambut biru atau si Joker ini. Dan kita lihat di akhir chapter ini pun si Doan sama si Joker ini berpapasan ya, bertabrakan. Nah, gue nggak tahu sih bakalan bertarung apa enggak, cuma hampir mendekati lah teori gue benar, karena si Doan ini sudah berpapasan duluan sama si rambut Joker ini, di mana si psikopat satu ini nih dia nih doyan gulet ya. Mungkin tujuan si rambut biru si Joker ini di tempat itu mungkin dia juga lagi nyari Shin Woo-ju ya. Gue nggak tahu motifnya apa dia datang ke situ, tapi yang pasti dia pasti lagi nyari si Shin Woo-ju juga gitu. Nah, yang ketiga ini gue pengen bahas nih, pasti ini si Doan nih bakalan dibikin try hard sama autornya ngelawan mantan representatif itu. Tapi menurut gue nih yang bakalan try hard itu yang dua yang belum diliatin gaya bertarungnya itu, si Shin Woo-ju sama si yang badannya agak gede itu gitu. Mungkin itu sih, karena menurut gua yang paling kuat di antara 4 representatif itu, nah yang dua itu yang badannya gede sama si Shin Woo-ju itu. Kalau untuk rambut biru si Joker sama yang matanya selalu tertutup itu kan kita sudah diliatin gaya bertarung mereka gitu ya. Nah, gitu, itu menurut gua aja sih. Oke lah guys, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini ya. Jika kalian suka dengan video ini, bisa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.